jaminan ini yang gagalan dalam deposito yang tidak rasional beratkan. Itu hilangkan 11% kan berat karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk tretan semua. Beralas pengaduan warga, Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya memanggil perusahaan gas negara PGN area Surabaya untuk hadir dalam rapat dengar pendapat RDP. Selain memanggil PGN, Komisi B juga memanggil Joko Prasetyo warga Kupang Krajan sebagai pengadu, dan Yunus Camat Sawahan. Dalam RDP tersebut, Komisi B meminta keterangan semua pihak. Kepada pimpinan rapat, baik Arif Nurrahman area Head PGN Surabaya, Yunus Camat Sawahan, dan Joko Prasetyo menyampaikan pendapatnya. Usai RDP, kepada Raja Warta Joko Prasetyo mengungkap dua persoalan penting yang dinilainya sangat memberatkan pelanggan PGN. Sementara, Arif Nurrahman Head area PGN Surabaya menjembrengkan argumentasinya. Di lain pihak, Yunus Camat Sawahan mengajak PGN untuk memetakan persoalan agar kebijakan PGN tidak memberatkan warganya. John Tamrun anggota Komisi B lebih menekankan pada persoalan uang jaminan atau deposito yang dibebankan PGN ke pelanggan. Politisi PDIP itu meminta PGN untuk mempertimbangkan kembali kebijakan deposito tersebut. Mas, persoalan apa Mas tentang PGN tadi? Ya, jadi kan gas bumi itu kan yang paling memberatkan itu jaminan pembayaran. Karena itu menurut teman-teman pelaku UMKM itu sangat tidak rasional. Jadi saya beri gambaran, kalau tarif lama itu sebelum kenaikan ya 500.000, kemudian 1 bulan, kemudian tarif baru itu jadi 1 juta. Nah, kalau sampai telat kan jadi 3 juta, karena ada tambahan 2 juta. Jadi akhirnya kan kenaikan itu tidak 2 kali lipat tapi menjadi 6 kali lipat. Nah, sementara pelaku usaha ini kalau sampai telat bayar itu kan artinya omsetnya turun. Tapi satu sisi kan justru terbebani yang sangat tidak rasional. Nah, untuk itu kami sebetulnya kenapa untuk BUMN lain, jadi PGN ini kan juga BUMN. Tidak ada aturan seperti itu. Nah, dasar aturan untuk jaminan pembayaran itu apa? Ini ya. Terus akhirnya ada relaksasi bisa diangsur sampai 6 kali. Baru kita mau nafas ketambahan PPN lagi, PPN yang 11%. Nah, PPN 11% sendiri ini juga patokannya yang mana? Kalau undang-undang harmonisasi memang di situ tidak diatur, tapi kan sudah diatur di undang-undang sebelumnya. Apa harapannya? Jadi satu, untuk masalah jaminan pembayaran harus dihapus. Ya. Kemudian untuk PPN karena masih menjadi polemik hukum, menurut kami paling tidak itu harus ditunda dulu. Ditunda dulu, kalau nggak bisa dihilangkan, ditunda dulu. Sampai Paling nggak sekarang masa pandemi loh Pak, dampaknya itu kita cukup berat sekali. atau Sampai menunggu ada kajian hukum yang jelas. ya kalau bisa. Ya, ini kan masih pandemi. Ya, kalau bisa, ayo kita petakan. Saya memberikan apresiasi secara harga memang lebih murah. Tapi kemudian adanya jaminan ini yang kemudian agak sedikit menjadi beban buat masyarakat kami. Sehingga pada forum ini kami sampaikan kalau bisa kita carikan solusi terbaik. Sehingga nanti jalan tengah masyarakat saya bisa memenuhi jaminan itu tetapi tidak memberatkan. Itu saja. Hanya permasalahannya ada deposito yang menjadi tanda tanya, yang mana deposito itu seharusnya disosialisasikan pada saat awal pemasangan instalasi. Namun oleh pihak PGN sampai hari ini itu tidak tersampaikan. Jadi disampaikan itu pada saat setelah terjadi keterlambatan pembayaran atau penundaan pembayaran. Jadi selayaknya PGN itu memberikan satu kebijakan, apalagi di musim pandemi seperti sekarang, yaitu memberikan kelonggaran kepada warga masyarakat, terutama terhadap deposito. Deposito itu sebetulnya bisa lah, kalau itu bukan merupakan sebuah peraturan perundang-undangan, saya pikir PGN itu bisa memberikan kebijaksanaan bahwa deposito itu mungkin dihilangkan, sehingga itu bisa meringankan masyarakat
di dalam musim pandemi saat ini. Bagaimana dengan sikap Komisi B? Komisi B tadi menyarankan agar deposito itu dipertimbangkan, ya, sehingga bisa membantu meringankan masyarakat. Ada dua persoalan yang cukup menarik. Pertama masalah PBN, yang kedua masalah jaminan. Bagaimana PBN menanggapi itu? Oke, kami dari perusahaan gas negara hari ini melaksanakan audiensi dengan DPRD Kota Surabaya dengan Komisi B, dan di mana dalam audiensi ini kami menyampaikan bahwa antara lain yang pertama akan adanya pemberlakuan PPN 11% terhadap harga gas bumi yang merupakan dari tindak lanjut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, di mana harga gas akan terkena PPN yaitu di tanggal 1 April 2022. Yang kedua, hari ini kami berdiskusi melakukan audiensi dengan DPRD Kota Surabaya perihal implementasi jaminan pembayaran, di mana dulu pernah kita melakukan audiensi dan kita memberikan relaksasi kepada masyarakat pengguna gas bumi yang ada masalah jaminan pembayaran, boleh dilakukan cicilan selama 6 kali sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini. Demikian. Pak, merespon tadi kan Pak Camat terkait jaminan itu kan memberatkan pelanggan gitu. Ya. Bagaimana respon? Beberapa pelanggan memang terkesan tanda kutip pasti ada biaya tambahan akan berat, karena memang jaminan pembayaran ini sebagai bentuk di mana sebenarnya masyarakat hari ini menggunakan gas terlebih dahulu, menikmati dahulu, baru melakukan pembayaran. Nah, fungsinya jaminan pembayaran tersebut adalah sebagai salah satu wadah untuk menjamin bahwa apabila pelanggan melakukan kegagalan dalam pembayaran, sehingga PGN bisa memotong dari nilai jaminan pembayaran tersebut. Jika pelanggan berhenti berlangganan, bagaimana? Pelanggan akan diberikan dan dikembalikan jaminan pembayaran tersebut, tentunya dengan sesuai dengan setelah kewajiban-kewajibannya diselesaikan oleh PGN. Demikian menjawab.